sini saya akan mewawancarai salah satu anggota BEMFISIP yang ada di Goro. Saya akan menanyakan tentang profil organisasi BEMFISIP. Untuk dari BEMFISIP sendiri itu organisasi yang bergerak di fakultas, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lalu BEMFISIP juga itu bisa jadi salah satu perwakilan atau wadah untuk para perwakilan mahasiswa yang bergerak juga untuk menggerakkan berbagai macam kegiatan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unigoro. Selanjutnya di seluruh organisasi itu kan mesti ada struktur organisasinya. Apa yang Anda ketahui tentang struktur organisasi? Untuk struktur organisasinya dari BEMFISIP itu ada beberapa jabatan yang memangku di dalamnya. Untuk di BEMFISIP sendiri itu ada struktur organisasi yang pertama itu dari BPH, Badan Pengurus Pengharian, itu ada di Presiden Mahasiswa, lalu ada Wakil Presidennya, lalu juga ada Bendahara 1, Bendahara 2, ada Sekretaris 1, ada Sekretaris 2, itu untuk BPH. Lalu untuk di bawahnya BPH itu nanti ada beberapa kementerian. Seperti saya sendiri itu dari Kementerian PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, ada PSDM, lalu juga nanti ada Pora itu bergerak di bidang olahraga, lalu ada Ekokraf bergerak di bidang kekreativitasan, lalu juga ada Adrisma, lalu nanti juga ada Sosmas, dan juga nanti ada Kominfo, dan juga ada beberapa kementerian yang lain. Selanjutnya saya akan menanyakan apa visi-misi dari organisasi BEMFISIP. Untuk visi misi dari BEMFISIP, yang visinya yang pertama itu ada mewujudkan BEMFISIP Unigoro sebagai wadah inspirasi, inovasi serta apresiasi dalam meningkatkan kualitas budaya mahasiswa FISIP di Unigoro. Lalu misinya itu ada yang pertama memberikan ruang aspirasi mahasiswa FISIP, menjalin potensi minat bakat mahasiswa FISIP, lalu memfasilitasi inovasi mahasiswa FISIP untuk meningkatkan kualitas budaya mahasiswanya. Lalu yang terakhir ada membangun kerja sama dan jaringan dengan Ormawa internal Unigoro maupun Ormawa yang di kampus lain. Selanjutnya, apa sasaran dari BEMFISIP? Untuk sasaran organisasi di BEMFISIP sendiri itu sebenarnya ini adalah satu bentuk perwakilan dari mahasiswa FISIP juga. Untuk sasaran sendiri itu tergantung dari prokernya juga. Kadang juga ada proker yang di dalam kampus, berarti sasarannya itu di mahasiswa Unigoro. Kadang juga ada di sasaran yang prokernya itu di luar kampus, jadi sasarannya juga ada masyarakat. Ada juga beberapa lembaga yang diikuti dalam untuk prokernya. Jadi tergantung itu di proker apa. Selanjutnya saya di sini akan menanyakan tentang program kegiatan yang ada di organisasi BEMFISIP. Untuk program kegiatannya itu karena ini juga sudah di akhir periode. Untuk kegiatan yang terakhir periode jalan itu ada Sierra Valley, itu proker yang terakhir, dan nanti di proker ujung periode itu bakal ada proker dari kementerian saya, dan nanti juga ada pelatihan menteri. Untuk selama satu periode ini sudah melalui berbagai macam program kerja. Yang pertama itu juga ada seperti bentuk bayi takjil, lalu juga ada ospek fakultas, lalu juga ada pelatihan, lalu juga ada bedah buku. Jadi untuk program kegiatan selama satu periode ini hampir 10 lebih itu sudah dilakukan dengan baik. Dan selanjutnya yang terakhir, di setiap organisasi pasti kan ada standar prosedurnya atau SOP, yaitu apa? Sebenarnya untuk dari karena ini organisasi di tingkat mahasiswa, jadi untuk sekelas SOP-nya itu nggak terlalu mengikat seperti di pekerjaan. Untuk dari SOP-nya sendiri itu mungkin seperti bentuknya seperti rapat, itu harus didatangkan, itu harus tepat waktu, atau enggak menjalankan proker itu juga harus tepat waktu. Jadi beberapa hal SOP itu memang kesadaran penuh inisiatif dari mahasiswanya. Jadi nggak ada hal yang mengikat di dalamnya. Di setiap organisasi pasti kan ada berbagai masalah internal dan eksternal, dan itu bisa dijelaskan apa saja? Untuk dari BEMFISIP sendiri itu permasalahan itu juga ada dari luar maupun dari dalam. Untuk dari eksternalnya itu mungkin permasalahan-permasalahan seperti kendala dari pembiayaan ataupun kendala dari penyewaan suatu tempat waktu mau ada acara, ataupun seperti dari pihak-pihak luar ketika mau diajak kerjasama. Jadi untuk dari eksternal itu mungkin faktor yang kecil.
Tapi faktor internal itu berfaktor lebih besar. Contohnya untuk dari faktor internal itu seperti komunikasi antara anggotanya, keaktifan anggota dalam organisasinya, lalu berbagai macam konflik antara anggotanya itu juga kadang kan setiap manusia beda-beda, untuk penanggulangannya itu juga lebih susah. Jadi untuk dari faktor eksternal itu lebih kecil, untuk faktor yang lebih besar dalam kendala itu ada di internal, itu di anggotanya masing-masing. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan